Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, eh, saya akan mempresentasikan tentang tekstil industri. Eh, Langsung saja, untuk tekstil industri atau industri tekstil itu tuh di awal mulanya itu perkembangan industri dalam peradaban Islam dipelopori dengan berkembangnya industri tekstil. Peralatan dan teknologi yang maju menopang industri tekstil untuk berkembang. Nah, saat itu juga peradaban Islam telah menguasai beragam peralatan yang digunakan industri tekstil seperti alat pemintal, alat tenun, dan teknologi pada tahap akhir pembuatan tekstil. Itu untuk awal mulanya. Selanjutnya, untuk perkembangan pusat industrinya itu terjadi pada abad ke-12 Masehi. Industri tekstil telah berkembang pesat di wilayah Andalusia, terutama sentra produksi wol dan sutra Islam. Nah, nah, pada masa kekhalifahan Turki Utsmani terjadi investasi besar-besaran di sektor industri tekstil. Itu tuh di wol, di linen, katun, dan sutra. Dan menurut sejarawan Arab di Spanyol itu terdapat 800 pabrik tenun. Nah, pada masa keemasannya juga industri tekstil memberikan pengaruh yang sangat besar. Industri tekstil dihasilkan pada masa itu berkualitas yang sangat tinggi, dan hal ini menjadi pendorong pada bergeraknya roda ekonomi di perekonomian dunia Islam. Era itu juga sering disebut sebagai era peradaban tekstil, dan pada masa itu dunia Barat juga belum mengenal cara membuat katun dan sutra. Nah, ini juga sejalan sama sejarah yang kita pelajari kemarin tuh di sejarah Islam di Spanyol. Selanjutnya, hal ini juga dibuktikan banyaknya kata-kata Arab dan Islam untuk tekstil yang ditemukan dalam bahasa Eropa seperti damas, muslin, mohair, sarsanet, tafeta, dan tabu. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan tekstil setelah Islam. Perkembangan tekstil setelah Islam itu dimulai dari revolusi tekstil yang semakin maju digagas oleh orang Inggris pada abad 17 Masehi. Selanjutnya itu ada Samuel Slater, penggagas industri tekstil Inggris, merekayasa ulang pembuatan mesin pemintal di Providence dan menjadi pioner. Selanjutnya, pabrik kain katun mulai menyebar di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dan pada abad ke-19 terjadi penyempurnaan alat yang terus dilakukan, sering dengan permintaan tenun yang meningkat. Nah, pada masa itu juga mulai nih terjadi rivalitas antara Inggris dan Amerika dalam perkembangan tekstil. Dan selanjutnya itu perkembangan tekstil setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Setelah Perang Dunia Kedua itu uh, industri tekstil benar-benar terganggu, dan itu dibuktikan dari ini terjadinya penurunan, dan hal ini menyebabkan beberapa tekstil tekstil di Amerika ataupun Inggris banyak yang gulung tikar, dan perusahaan yang tekstil yang ada di Inggris dan di Amerika pun juga mulai keluar dan menyebar ke beberapa daerah. Selanjutnya mulai munculnya perusahaan baru yang memproduksi serat sintetis secara eksklusif, dan produksi ini telah dibuat pada negara bagian tetangga, pada bagian negara pada bagian tenggara dan Laut Atlantik Amerika Serikat. Nah, selanjutnya juga terbentuknya kota industri di Massachusetts dan New Hampshire, hasil dari pemintalan dan perajitan kain katun pada abad 19 sampai 20 Masehi. Nah, selanjutnya tuh dampak dari Perang Dunia Kedua itu tadi yang dibilang itu terjadi penyebar luasan tekstil, dan penyebar luasan itu mencapai ke daerah hingga Asia seperti Cina, Jepang, Korea, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya perkembangan tekstil yang semakin luas ini membuat persaingan Inggris dan Amerika semakin ketat karena munculnya pesaing-pesaing baru. Nah, dari sana juga munculnya adanya pembatasan kuota dan tarif tekstil. Dan ditambah lagi adanya upaya komputerisasi untuk pengontrolan kualitas dan harga pesaing. Nah, selanjutnya itu tekstil di Indonesia saat ini. Tekstil di Indonesia saat ini tuh kalau yang ini sumbernya dari berita sebenarnya. Jadi tekstil Indonesia pada tahun 2019 itu mengalami penurunan sejak tahun 2008
Hal ini disebabkan oleh industri tekstil Cina yang melakukan ekspansi besar-besaran pada tahun 2008 dan 2009. Dan ini juga diberi lampu hijau oleh pemerintah dengan adanya ini ada Permendak 64 tahun 2007 tentang ketentuan impor dan tekstil dan produksi tekstil. Nah, ini tuh memberikan dampak pada secara langsung dan bertahap bisa dibilang gitu pada neraca perdagangan industri tekstil dan di Indonesia sendiri gitu. Dan pada saat ini bisa dibilang industri lokal lagi susah payah untuk melawan uh, masuknya tekstil dari luar gitu. Kurang lebih itu aja untuk presentasinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.